Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Pramana. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Gina, Fitri, dan Alvina. Di sini saya akan menjelaskan tentang catatan hasil laporan keuangan. Yang pertama, tujuan. Tujuan catatan atas laporan keuangan itu yang pertama mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kedua itu meningkatkan transparansi serta pemahaman terhadap informasi keuangan pemerintah. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkupnya itu berlaku untuk laporan keuangan, tujuan umum, dan entitas laporan. Dan juga dapat diterapkan pada laporan yang diharapkan menjadi laporan keuangan, tujuan umum, walau bukan entitas laporan. Selanjutnya, definisi. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam pernyataan standar dengan pengertian. Yang pertama itu anggaran. Anggaran adalah pedoman tindakan pemerintah berupa rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan selama satu periode. Yang kedua itu aset. Sumber daya. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah untuk memberikan manfaat ekonomi sosial di masa depan. Selanjutnya itu ada basis aktual. Basis aktual itu mengakui transaksi saat terjadi tanpa melihat waktu pas diterima dibayar. Yang selanjutnya kewajiban. Kewajiban itu utang akibat peristiwa masa lalu yang menimbulkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Terus selanjutnya itu ada pendapatan LRA. Pendapatan LRA ini menerima kas pemerintah yang menambah saldo anggaran lebih. Selanjutnya pendapatan LO. Pendapatan LO itu hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan. Dan yang terakhir yaitu ekuitas pelaporan. Ekuitas pelaporan ini untuk pemerintah yang wajib menyampaikan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ketentuan umum. Setiap entitas laporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan, yaitu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Terus catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas laporan. Laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antar pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, atas sajian laporan keuangan harus dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Baik, untuk selanjutnya yaitu struktur dan isi. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi, anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan proses dapat mempunyai referensi, silang, dan informasi terikat dalam catatan atas laporan keuangan. Terus catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, tebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan, adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontingensi dan komitmen lainnya. Dalam rangka pengungkapan yang memadai catatan atas laporan keuangan, mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu informasi umum tentang entitas laporan dan entitas akuntansi. Yang kedua itu informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Dan yang ketiga itu adalah aktivitas pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang keempat itu informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Yang kelima itu adalah rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Yang keenam itu adalah informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Alvina Salimah-Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas pelaporan maupun entitas akuntansi yaitu satu, domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada. Yang kedua, ada penjelasan mengenai sifat, operasi entitas dan kegiatan pokoknya. Yang ketiga, ada ketentuan perundang-undang dan menjadi landasan kegiatan operasionalnya. Lalu ada penyajian informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dalam ekonomi makro. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan seperti bagaimana perkembangan realisasi dan posisi keuangan atau fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai. Penyajian ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPR dan DPRD. Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan LRA, belanja maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama, ada nilai target total. Yang kedua, ada nilai realisasi total. Yang ketiga, ada persentase perbandingan antara target dan realisasi. Yang keempat, ada alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi. Lalu, ada asumsi dasar akuntansi. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Yang pertama, ada asumsi kemandirian entitas. Yang kedua, ada asumsi kesinambungan entitas. Yang ketiga, ada asumsi keterukuran dalam satuan uang. Lalu ada pengguna laporan keuangan. Yang pertama ada masyarakat, yang kedua ada para wakil rakyat, lembaga pengawasan, dan satu lembaga pemeriksa. Yang ketiga ada pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Yang keempat ada pemerintah. Lalu ada kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelapor. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelapor secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.
Ada 4 pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi. Yang pertama ada pertimbangan sehat, yang kedua ada ketidakpastian melingkupi banyak transaksi, yang ketiga ada substansi mengungguli bentuk, yang keempat materialitas. Nama saya Gina Rismayanti dengan NIM 2303120034. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Elvina. Jadi, kebijakan akuntansi itu harus mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan beban ekuitas. Selanjutnya, kebijakan akuntansi pada catatan atas laporan keuangan. Itu menjelaskan beberapa hal, diantaranya entitas pelaporan, lalu yang kedua, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pernyataan standar akuntansi pemerintahan ini diterapkan oleh suatu entitas pelaporan pada masa transisi. Dan yang kelima, setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. Dan selanjutnya, di nomor 43 itu menjelaskan tentang diungkapkannya entitas pelaporan dalam kebijakan akuntansi, di mana ini menyatakan bahwa entitas yang berhak membuat kebijakan akuntansi hanyalah entitas pelaporan. Entitas akuntansi hanya mengikuti kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh entitas pelaporan di atasnya. Ketidakadaan informasi mengenai entitas pelaporan dan komponennya mempunyai potensi kesalahpahaman pembaca dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada. Selanjutnya, di nomor 44, itu dijelaskan bahwa walaupun kerangka konseptual akuntansi pemerintah telah menyarankan penggunaan basis akuntansi tertentu untuk penyusunan laporan keuangan pemerintahan, pernyataan penggunaan basis akuntansi yang mendasari laporan keuangan pemerintahan semestinya diungkapkan pada CLK. Maka pernyataan tersebut juga termasuk pernyataan kesesuaian dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Hal ini juga akan memudahkan pembaca laporan tanpa harus melihat kembali basis akuntansi yang tertera pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Dan selanjutnya di nomor 44 itu menjelaskan tentang penggunaan laporan keuangan yang perlu mengetahui dasar-dasar pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu dasar pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran tersebut. Selanjutnya di nomor 46, itu dijelaskan bahwa dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam paragraf 40 dapat dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan kebijakan akuntansi yang perlu diungkapkan. Materi Nama saya Fitri Novianti, saya akan melanjutkan pemaparan mengenai catatan atas laporan keuangan pada PSAP nomor 4. Berikut mengenai komponen laporan keuangan. Jadi penjelasan atas laporan realisasi anggaran mencakup pos pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut. Yang satu itu ada anggaran, yang kedua realisasi, yang ketiga presentasi pencapaian, kemudian penjelasan perbedaan antara anggaran dan realisasi, kemudian ada perbandingan dengan periode yang lalu, penjelasan perbedaan antara periode berjalan dan periode lalu, kemudian rincian pendapatan, laporan realisasi anggaran menurut sumber pendapatan, kemudian ada rincian belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi. Selanjutnya ada rincian pembiayaan, kemudian penjelasan hal-hal penting. Nah, pada komponen laporan keuangan ini ada penjelasan atas laporan perubahan saldo anggaran lebih disajikan untuk saldo awal periode, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran atau SILPA dan SIKPA dapat berjalan, koleksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan saldo akhir periode, perbandingan dengan periode lalu, penjelasan perbedaan antara periode berjalan dan periode lalu, kemudian rincian hal yang diperlukan, kemudian penjelasan hal-hal penting. Selanjutnya ada penjelasan atas laporan operasional mencakup pos pendapatan, LO dan beban. Di sana mencakup perbandingan dengan periode lalu, penjelasan perbedaan antara periode berjalan dan periode lalu, rincian pendapatan LO menurut sumber pendapatan, kemudian rincian beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi, kemudian penjelasan hal-hal penting. Kemudian di sini juga dijelaskan penjelasan atas neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban dan ekuitas. Ada perbandingan dengan periode lalu, penjelasan perbedaan antara periode berjalan dan periode lalu, rincian akuntan aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Kemudian penjelasan atas laporan arus kas disajikan untuk pos arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama ada perbandingan dengan periode yang lalu, kemudian penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu, kemudian rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing aktivitas, kemudian ada penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. Kemudian ada penjelasan atas laporan perubahan ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus atau defisit pada awalnya, kemudian dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama itu ada perbandingan dengan periode yang lalu, penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu, kemudian rinciannya diperlukan dan penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. Kemudian catatan atas laporan keuangan pada PSAP 04 harus menyajikan informasi yang diharuskan dan diajukan oleh PSAP lainnya, serta pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontingensi dan komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam CLK harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan. Kemudian karena keterbatasan asumsi dan metode pengumpulan beberapa transaksi penting, seperti kewajiban kontingensi tidak dapat dicantumkan dalam muka laporan keuangan, sehingga pembaca perlu diingatkan kemungkinan peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan di masa mendatang. Kemudian pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus menghindari pengulangan rincian yang sudah ada dalam muka laporan, seperti persediaan, aset tetap ataupun belanja. Kebijakan akuntansi perlu merujuk pada rincian di bagian lain laporan untuk memperjelas pemahaman pembaca. Misalnya dalam pos aset tetap, dasar pengumpulan adalah harga perolehan, tetapi ada aset yang diperoleh dari donasi sehingga tidak menggunakan harga perolehan. Pengungkapan lainnya pada PSAP 04, diantaranya CLK harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan. Kemudian CLK harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan. Misalnya penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan, kemudian kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru. Yang ketiga ada komitmen atau kontingensi yang tidak dapat disajikan pada neraca. Kemudian ada penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan. Kemudian kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya ada pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.
Kemudian pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap standar berlaku sebagai pelengkap standar ini. Susunan CLK pada PSLP nomor 4 itu, yang ke-1 itu ada informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua itu ada kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Kemudian yang ketiga ada ikhtisar pencapaian target keuangan berikut, hambatan dan kendalanya. Yang keempat ada kebijakan akuntansi yang penting. Yang pertama itu ada entitas laporan. Yang kedua basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Kemudian yang ketiga basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang keempat ada kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan PSAP oleh setiap suatu entitas pelaporan. Kemudian setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. Dan yang kelima ada penjelasan pos laporan keuangan. Yang pertama itu rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan. Kemudian pengungkapan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Kemudian ada informasi tambahan lainnya yang diperlukan. Yang ada tanggal efektif. Jadi PSAP ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2010. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini. Entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju aktual paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.